Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya atas kita semuanya. Di kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Istiqomah ini. Insyaallah taala kita akan mengkaji hal-hal penting berkaitan dengan urusan din kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga negeri kita, menjaga hubungan baik di antara kita, senantiasa memberikan nikmatnya kepada negeri yang kita cintai ini, senantiasa membimbing pemimpinnya dan senantiasa memperbaiki urusan-urusan rakyatnya di atas kebaikan. Allahumma amin. Jamaah sekalian, tanpa terasa hari demi hari Ramadan kita lalui, dan kita tahu bersama ketika kita berbicara tentang Ramadan, kaum muslimin tentu fokusnya adalah senantiasa bagaimana amalan bisa bertambah. Bagaimana misalkan qiyamul lailnya bisa bertambah panjang atau mungkin bertambah semangatnya dalam menjalankan qiyamul lail. Sedekahnya bagaimana supaya bisa ditingkatkan. Atau mungkin juga semangat di dalam memberikan donasi dalam berbuka puasa. Semangat di dalam memperbanyak khatam Al-Quran dan amal-amal kebaikan. Ini tentu hal yang menggembirakan. Memperbanyak amal itu hal yang baik. Tapi perlu kita ingat, di samping kita fokus memperbanyak amal, kita juga fokus menyeleksi atau fokus mengevaluasi amal kita. Fokus mengevaluasi amal kita. Seorang pedagang, seorang pebisnis, dia di samping semangat untuk memperbesar keuntungan, memperbesar cuannya, ya bahasa kita sekarang, dia juga harus perhatian jangan sampai ada kebocoran halus dalam keuangannya yang tidak terevaluasi. Biasanya pebisnis, pedagang ini lebih ngerti lah masalah-masalah seperti ini. Dia pintar bagaimana mengkalkulasi pemasukan pengeluarannya. Jangan sampai semangat memperbesar pemasukan, keuntungan, tapi ternyata pengeluarannya jauh lebih besar. Nah ini para pedagang mengerti masalah seperti ini. Ya. Nah kita juga yang beramal seperti itu. Jangan sampai kita hanya sibuk memperbanyak amal, tapi kita lupa bahwa di sana ada evaluasi dalam beramal. Apakah amal kita benar-benar sudah layak menempatkan kita di posisi bahwa kita sampai pada derajat takwa, yang itu merupakan tujuan puasa. Benarkah puasa kita itu menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang terdahulu? Sudahkah puasa kita menjadikan nama kita
dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap malam di mana Allah membebaskan orang-orang dari api neraka di bulan Ramadan. Ini butuh muhasabah. Sudah layakkah kita di posisi itu? Sudah layakkah Allah menerima puasa saya? Inilah yang kita sebut dengan muhasabah. Atau orang sekarang menyebut dengan istilah me time. Kita punya waktu menyendiri antara kita dengan Allah untuk memperbaiki diri kita, untuk mengevaluasi amal kita. Sudah layakkah Ramadan kita ini Ramadan yang mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak orang, jamaah sekalian dan para pemirsa Al-Hujjah, mengira bahwasanya dia sudah sukses di akhir Ramadan, dia sudah memperoleh kemenangan, tapi ternyata itu cuma kemenangan palsu. Syaitan menggoda dia, mempersepsikan bahwa dia sudah sukses di bulan Ramadan. Padahal sejatinya dia tidak layak sama sekali memperoleh kemenangan. Atau jangan-jangan naudzubillah kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi illal ju' wal atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang yang puasa. Ini banyak. Banyak berapa Ustaz? Ya, bisa jadi ribuan, bisa jadi jutaan. Kan banyak orang Islam yang puasa. Tapi kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini memberikan peringatan kepada kita, angka kegagalan di bulan Ramadan itu tinggi. Jutaan mungkin ribuan orang, dia tidak dapat apa-apa, pahala apapun dari puasanya kecuali pengalaman sukses melaparkan dan menghauskan diri selama sebulan. Ya kalau hanya sekedar melaparkan dan menghauskan, Bapak Ibu semuanya, tentu saja onta lebih kuat daripada kita. Onta itu bisa 5 hari di padang pasir, kuat gak minum, gak makan, kuat onta itu. Kalau cuma lapar haus saja ya kuat. Kan orang-orang di luar Islam sana juga banyak yang kuat, dia melaparkan, menghauskan badannya, ya, pencernaannya, berjam-jam kuat. Ada yang kuat fasting selama 14 jam, 15 jam, kuat mereka. Dan mereka bukan orang Islam, kuat mereka. Makanya yang membedakan apa dong puasa kita dengan mereka? Kalau hanya menahan lapar dan haus, nggak ada bedanya puasa kita dengan puasa mereka. Maka disinilah pentingnya kita punya waktu untuk merenung, untuk muhasabah, untuk me time. Apakah memang sudah layak puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sekali lagi, puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab, ahwanus shaimin tarkul akli wasyurb. Tingkatan puasa terendah, kata Imam Ibnu Rajab, beliau mengutip pernyataan ulama salaf, bahwa tingkatan puasa terendah itu sekedar meninggalkan makan dan minum. Itu tingkatan terendah itu. Nah, naik lagi levelnya ketika dia puasa pendengarannya, puasa mulutnya, lisannya, puasa tangannya, puasa kakinya. Ya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib." Kalau engkau berpuasa, maka puasakan apa? Pendengaranmu. Apa puasa pendengaran? Nah, ini banyak ibu-ibu, apa puasa pendengaran, Bu?
Enggak dengerin gibah. Kalau ada yang menggunjing di belakang, apalagi ngajak gosip, ibu-ibu harus punya ketegasan, harus punya boundaries, ketegasan. Itu loh Bu, tahu nggak itu? Ibu kita yang sebelah itu tuh. Itu kan. Oh iya, sejak kapan? Nah ini mulai kena tuh pendengarannya, dosa. Tapi kalau kita protek, oh sebentar. Kayaknya kita ngobrol yang lain aja deh, bisa nggak? Oh, tapi ini lagi hot news Bu, trending topik. Ya kalau enggak, saya pergi aja ya, boleh nggak? Berani Ibu kayak gitu? Kenapa nggak berani? Tapi sekarang kalau nggak berani, Ibu pahalanya, puasanya dirampok sama setan, sama dia sendiri. Rusak pahala puasa kita. Kita orang Indonesia terkadang terbiasa nggak enakan. Nggak enakan kalau itu nggak bener, Ibu. Nggak enakan. Iya. Kalau kita ingatkan, oh masih ngomong seperti itu, ya sudah. Kita harus punya apa? Harus punya jaga jarak. Ya. Kenapa? Karena kita juga punya misi berat mempertahankan pahala puasa. Nah itu nggak dengerin gosip, nggak dengerin gibah, ngomongin orang gitu ya, nggak bener gitu. Kemudian nggak dengerin lagu-lagu, musik-musik begitu ya. Nah, ini udah puasa dengerinnya lagu galau, nah, ini parah begitu ya, terbawa suasana kan gitu. Nah, atau dengerin apa? Berita-berita yang nggak jelas, kan habis waktunya kan. Sekarang banyak sekali info-info berita-berita yang kita nggak tahu itu berita benar apa enggak kan gitu. Habis. Sebaliknya, dengarkan apa? Pengajian. Nih. Dengarkan apa lagi? Murattal. Dengarkan apa lagi? Nasihat dan seterusnya. Ini pertama. Puasa apa Ibu? Puasa apa? Pendengaran. Kemudian kata Jabir, wabasaruka. Puasa apa? Mata, penglihatan. Apa itu? Ya jadi dari melihat hal-hal yang haram. Iya. Banyak sekarang ya, hal-hal haram di depan kita kan gitu. Ibu-ibu masa ya puasa masih nonton drama Korea misalkan ya. Ibu kalau sering nonton drama Korea Bu, dijamin ngelihat suami kayak donat bulat warna hitam, dikasih biji wijen itu. Iya, terus terang. Kenapa? Karena kalau lihat artis Korea dikasih apa? Semuanya putih, mulutnya merah gitu kan. Iya. Beda nanti ngelihatnya langsung, aduh kok susah beda ya, nggak kayak artis Korea. Nah, seperti itu. Iya, jangan nonton film-film box office dan seterusnya. Nah ini merusak puasa kita akhirnya. Jangan dikira mata itu enggak khianat, mata bisa khianat, itu kan. Nih puasa mata, apalagi? Walisanuka anil kadzib, puasakan lisan dari dusta. Ya, jangan bohong, udah puasa masih bohong gitu kan. Jualan online misalkan, ini barangnya ori asli. Ya, tapi dalam hati sebenarnya ini ori nomor 3 gitu kan. Mana ori nomor 3 kan, maksudnya gimana gitu kan. Bohong, bisnisnya masih bohong ya. Pekerjaannya juga bohong, masih markup keuangan, laporannya dimanipulasi. Banyak kebohongannya. Ya. Atau apa? Dalam riwayat lain bahwa puasa itu adalah perisai kata Nabi. Asyamu junnah ma lam yukhrikha wa kharquha al-ghibah. Puasa itu adalah perisai selama seorang tidak merobek perisainya dia. Perisai itu kan pelindung, protektor kan. Selama dia enggak robek perisainya, maka puasanya aman. Dan yang merobek perisainya adalah ghibah. Ghibah itu merobek pahala puasa kita. Ya. Jadi sudah puasanya bagus gara-gara ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin ini, ngomongin itu.
gibain ini, gibain si itu, ya. Satu persatu pahala puasa kita rontok. Luar biasa, kita udah capek-capek ya. Ya. Udah capek, ibu-ibu apalagi tuh, saya tahu banget capeknya itu yang mempersiapkan apa? Sahur. Udah gitu bapaknya masih tidur. Sampai dibangunin, "Pak, woi bangun." Bangunin anak-anaknya, ya Allah. Ya, sudah selesai makan, yang lain sudah pada bubar, ibu-ibu masih cuci piring dan seterusnya. Masa sudah capeknya kita melakukan kebaikan, kita rusak begitu saja dengan cara menggibai orang, ngomongin orang, gosipin orang, kan gitu. Sayang banget seperti itu. Kemudian kata Nabi kata Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah kemudian mengatakan, wada'anka adal khadim. Ketika berpuasa, jangan berbuat sewenang-wenang walaupun terhadap pembantu. Tetap aja ngomel-ngomel sama pembantu, ngomel-ngomel sama karyawannya misalkan. Nggak ada bedanya Ramadan dengan nggak Ramadan. Maka Nabi mengatakan, waliyakun fi sakinatin wa waqar. Kondisinya harus lebih tenang dan berwibawa ketika Ramadan. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Jangan kau jadikan ketika kamu enggak puasa dengan puasa itu sama aja. Perasaan ini puasa enggak puasa sama aja deh. Iya, jangan sampai seperti itu. Tapi ada perbedaan. Nah, cuma masalahnya jamaah sekalian bahwa kapan kita bisa menjadi lebih baik? Ya tentu dengan kita muhasabah. Ada waktu untuk kita muhasabah, mau mengkoreksi diri, mau duduk sejenak, mengkoreksi segala kekeliruan kita, memohon kepada Allah agar memperbaiki kekurangan kita, ya, menutup segala macam aib, ya, meluruskan segala macam langkah kita ke depan lebih baik lagi. Harus ada muhasabah, harus ada waktu untuk kita muhasabah, ya. Karena kita tahu tujuan puasa itu kan takwa, dan takwa tidak akan terwujud kecuali dengan muhasabah. Salah seorang ulama yang bernama Maimun bin Mihran rahimahullah, beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi asyaddu muhasabatan minasyariki syahih li syarikihi. Seorang tidak akan mencapai derajat takwa sampai apa? Sampai dia menyempatkan dirinya untuk muhasabah, untuk merenungi nasibnya dia, untuk mengevaluasi kondisinya dia. Lebih ketat daripada seorang yang pelit dalam hitung-hitungan kepada temannya. Ibu pernah ketemu orang pelit, Bu? Hah? Sering. Siapa itu? Iya. Gimana rasanya ketemu orang pelit? Apa-apa dihitung. Sebentar. Oh, sebentar. Apalagi naudzubillah punya pasangan hidup yang pelit juga. Gimana menderitanya ya? Iya. Kan gitu. Apa-apa dihitung, apa-apa diaudit. Waduh. Padahal tadi cuma nambah sayur toge saja atau sayur kangkung. Waduh, dikoreksi juga nih sama suami saya. Itu kayak gitu. Nah, ketika seorang bermuhasabah, mengevaluasi diri, mengaudit diri, harusnya apa? Ketat, seketat orang pelit ketika dia mau mengeluarkan duitnya. Jadi kita harus ketat mengoreksi diri. Ini tadi saya ketika duduk di majelis taklim, saya dapat apa? Hasilnya kemana nanti? Pengaruh ke hidup saya apa? Kan gitu. Nah, ketika saya misalkan berteman dengan si ini, apa sih dampak positifnya saya berteman dengan dia? Dunia akhirat apa yang saya dapatkan? Ada nggak buruknya? Buruknya seburuk apa saya berteman dengan dia gitu kan? Dan seterusnya. Sampai di sini kata Maimun bin Mihran rahimahullah,
Wa hatta ya'lama min aina mat'amuhu wa min aina malbasuhu wa min aina mashrabuhu am min hillin dzalika am min haram. Sampai pada batas ketatnya dia dalam mengevaluasi diri, dia evaluasi dari mana sumber makanannya, dari mana sumber pakaiannya, dari mana sumber minumannya, apakah dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram. Oke, saya menyumbang bukber. Pernah nggak kita berpikir, ini saya sebelum menyumbang bukber ini, saya pastikan dulu dong bahwa sedekah saya untuk bukber ini halal. Karena kalau enggak, sia-sia, nggak terima. Itu. Dan saya menggunakan pakaian ini, kayaknya saya menggunakan pakaian ini dipuji-puji orang, misalkan ini pakaian bagus, harganya mahal, branded, tapi dari hasil halal apa haram? Iya. Nah sekarang kan zamannya orang pamer, flexing, tapi pamer dari hasil haram. Iya. Ada yang beli bajunya kayak Cinderella gitu ya. Ada yang bajunya mungkin kayak macam-macam baju itu model nggak jelas gitu ya. Tapi ternyata dari hasil yang haram. Minuman yang diminum, ini dari hasil apa? Saya beli kelapa ini untuk buka puasa misalkan, saya pastikan ini halal nggak dari hasilnya. Seketat itu orang yang muhasabah. Dia tidak mau sama sekali ada hasil haram masuk ke dalam perutnya. Ya, itu. Jadi sampai dia benar-benar meneliti dirinya, kata Maimun, apakah dia menghasilkan semuanya itu dari cara yang halal atau haram, dari hasil yang halal atau haram. Seketat itu orang-orang yang muhasabah. Dan ini yang mengantarkan kepada ketakwaan. Dan tujuan puasa sekali lagi adalah apa? Takwa. Ya. Baik. Selanjutnya, mengapa kita harus bermuhasabah? Mengapa kita harus bermuhasabah? Kenapa Bu kita harus muhasabah? Kira-kira apa? Iya, pertama karena perintah Allah. Bukan perintah ustadz, bukan perintah siapa sih, perintah Allah. Allah perintahkan kita mikir, merenung. Jangan jadi orang itu malas mikir. Biasanya orang kan kalau diperintahkan mikir mendalam kan pusing ya Bu. Iya. Aduh, mikiri penghasilan, aduh pusing. Pusing mikiri penghasilan. Kenapa? Kalau saya meninggalkan pekerjaan ini nanti hidup saya gimana? Pekerjaannya haram tapi dia nggak mau mikir. Kenapa? Kalau mikir nanti dia pusing kan gitu. Maka banyak orang nyari jalan pintas, malas berpikir dan malas merenung. Kenapa? Karena pusing gitu. Karena dia nggak siap terima resiko. Padahal Allah perintahkan kita untuk muhasabah. Di mana? Di surah Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri dari kalian memperhatikan, mengevaluasi, bermuhasabah, punya waktu untuk diri sendiri, me time. Untuk apa? Untuk mempersiapkan menuju hari kiamat, menuju hari pembalasan. Gitu. Jadi harus ada waktu karena Allah yang perintahkan kita muhasabah. Allah tidak hanya perintahkan kita sekedar sholat, sekedar sedekah, sekedar puasa, tapi kita nggak pernah mikir, nggak pernah muhasabah. Ini, jadi kita mesti punya waktu. Kenapa?
Karena kita akan mempersiapkan diri menuju hari kiamat. Setiap kita pasti akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar, akan dihisap amalannya. Sehingga harus persiapan. Nih ibu-ibu, ada yang masih mudik nggak nanti? Oh, ada masih? Atau semuanya sudah di sini? Iya, ada yang mudik ya? Persiapan nggak kalau mudik? Apa yang persiapkan? Bekal, ya. Duit, semuanya. Itu nggak, kalau itu nggak diragukan, ya. Siap apa? Kadang-kadang yang kalau ibu-ibu saya tahu persis lah pokoknya lah. Kalau bapak-bapak kan yang penting wis jalan gitu kan ya. Ibu nggak detail, sampai ke receh-receh aja tuh. Ibu recehnya siapin. Ditaruh di mana posisinya, ngerti banget terus pokoknya ibu-ibu. Nyelip-nyelipin barang gimana ininya hafal udah. Iya. Sampai sedetail itu. Kenapa? Jangan sampai nanti persiapan nggak bagus, kemudian apa? Ya terjadi hal tidak diinginkan. Padahal mudik hanya berapa hari saja kan gitu, tapi persiapannya matang. Nah kita nanti semua akan mudik ke negeri akhirat. Pertanyaannya, ketika kita akan mudik ke negeri akhirat, persiapannya apa kita? Persiapan kita apa? Nah, untuk mengetahui persiapannya apa, ya mesti harus muhasabah. Ada waktu kita untuk berpikir, merenung, evaluasi diri. Gitu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu me time atau muhasabah? Jawabannya agar hisab kita diringankan oleh Allah. Jadi sebelum Allah menghisab kita, kita sudah latihan menghisab diri kita dulu. Coba ya kira-kira kalau nanti Allah panggil saya ditanya sama Allah, misalkan umurmu untuk apa? Misalkan kau habiskan hartamu kemana? Sumbernya dari mana? Kau habiskan masa mudamu untuk apa? Dan seterusnya. Kira-kira saya mau jawab apa? Kan gitu. Kira-kira saya mau jawab apa? Nah itulah yang kita maksud muhasabah. Sebelum Allah menanyai kita, kita tanya dulu diri kita. Kita bayangkan kita sudah dipanggil oleh Allah di padang mahsyar. Sebagaimana pernyataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pernah mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Caranya gimana? Itu tadi. Bayangkan kalau sekarang sudah kiamat. Allah panggil nama kita nih, disidang kita oleh Allah. Udah nggak ada siapa-siapa. Kita di hadapan Allah langsung, nggak ada orang lain. Dan Allah nanyai semua hal tentang kita. Ya. Amal solehnya gimana? Ya, dosa-dosanya bagaimana? Bayangkan kalau kita di momen seperti itu, kita mau jawab apa? Kadang-kadang ya, itu malas mikir. Kalau ada proyek asal keuntungannya gede aja, ambil, sikat. Tapi kita nggak mikir, misalkan saya ambil proyek itu dan itu haram, nanti di hari kiamat Allah panggil saya. Sudah tahu haram kenapa diambil? Terus Allah nanya, kenapa kamu nggak selektif dulu memilih proyek? Udah tahu haram diambil saja kan gitu. Ibu-ibu misalkan sebelum marah-marah sama anak, mendoakan keburukan, kalau nanti tiba-tiba Allah panggil saya, kenapa kamu marah-marah sama anak kamu berlebihan? Kenapa kamu mendoakan keburukan buat anakmu? Di situ kita akan berpikir. Jadi kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dulu diri kalian. Pasti ini, kalau ada pertanyaan seperti ini, saya selamat gak? Di titik mana kira-kira itu titik blank spot kita, nanti bakal Allah tanya. Pasti setiap kita punya tuh titik blank spot.
Ya, titik yang kurang bagus gitu istilahnya. Titik yang bisa jadi menjerumuskan kita sendiri dan mencelakakan kita. Pasti ada. Semua kita punya titik blank spotnya. Nah, coba di titik itu kita mikir, kalau Allah nanti tanyakan saya hal ini, duh gimana ya nanti di padang mahsyar? Pertanggungjawabannya kayak gimana? Ya. Nah, ini ibu-ibu semuanya, ya, dan jamaah semuanya, wazinuha qabla an tuzanu. Dan timbanglah amalan kalian sebelum nanti ditimbang oleh Allah. Sebelum Allah benar-benar timbang amalan kita, ya, maka kita timbang dulu amalan kita sendiri. Kira-kira selama ini, terutama Ramadan ini ya, kalau kita bicara konteksnya Ramadan. Selama ini dari awal Ramadan sampai hari kesekian ini, saya bagaimana gitu loh. Apa tambah bagus atau tambah menurun performanya? Nah ini, kemudian wata'ahabu lil ardil akbar, kata Umar bin Khattab, bersiaplah kalian menuju hari besar ditampakkannya amal. Jadi sudah ada persiapan. Kenapa? Karena apapun ya kondisinya, apapun eventnya, kalau kita sudah persiapan pasti hasilnya akan lebih baik. Ya. Ini jamaah ya, sebelum hadir di majelis ini, persiapan nggak dari rumah? Siapan dulu, semuanya disiapin, detail. Hasilnya yang persiapan dengan enggak, lebih bagus yang persiapan pasti. Nah itulah muhasabah, itulah me time. Ibarat kita persiapan. Apapun yang dipersiapkan akan lebih baik hasilnya. Ya bukan berarti nggak ada halangan, pasti ada halangan, pasti ada rintangan, tapi akan lebih baik kalau ada persiapan. Termasuk persiapan menuju negeri akhirat. Baik. Makanya di sini ada pernyataan salah seorang ulama. Ya. Ulama kita mengatakan innama khaffal hisab ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Hisab akan menjadi ringan ketika seorang mempersiapkan diri di mana? Di dunia. Wa inna masyaqqal hisab ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Dan akan berat hisab seseorang ketika dia tidak mempersiapkan diri atau ketika dia tidak berhati-hati dalam mengambil sebuah urusan. Jadi banyak sekali jemaah kadang kita mengalami titik ketergelinciran. Karena apa? Karena kurang muhasabah, kurang mikir, kurang mengevaluasi diri. Nah, di titik ini orang jatuh ke dalam banyak sekali kekeliruan. Nah kemudian kalau tadi kita bahas kenapa kita muhasabah, maka pertanyaan berikutnya, kenapa enggan muhasabah? Sudah jelas ya, muhasabah itu baik. Kenapa enggan? Kenapa ada yang enggak mau muhasabah? Kira-kira apa sebabnya orang enggak mau muhasabah ini? Apa? Sebabnya apa kira-kira? Alasan klasik, apa alasan klasiknya? Males. Tinggal duduk kok mikir kan. Muhasabah itu harus sambil lari-lari kan enggak? Kalau lari-lari ya malas lah lari-lari kan, capek ya enggak? Ini kan enggak lari-lari. Sambil duduk, sambil merenung, bahkan sebelum tidur kan bisa ya. Bahkan ketika sholat malam dan seterusnya, bis tarawih kan gitu. Nah kenapa banyak orang enggan muhasabah? Ya, alasan klasik jelas. Yang pertama tadi kesibukan dunia. Nah, ini selalu jadi alasan. Sibuk, nah itu alasannya pasti. Selalu jadi alasan nomor satu, sibuk. Ya. Padahal kalau dilihat-lihat, sibuknya itu apa sih? Oke, saya sibuk apa? Oh enggak, saya sibuk sebagai ibu rumah tangga ngurusi. Oke, membersihkan rumah berapa jam? Hitung. Oh sekian. Baik, nyuci piring berapa menit? Masak berapa jam? Mempersiapkan rumah, ya, menyambut suami dan anak-anak berapa jam? Coba dicatat dong. Kan kita tahu nanti catatannya. Loh, ternyata kok cuma 5 jam ya.
Lah terus sisanya kemana itu? Oh, coba pegang main HP dan sosmednya coba berapa jam. Nah, berselancar di chatting-chattingnya itu ada grup pakaian, hijab, abaya, Nusantara itu. Belum lagi grup apalagi ibu-ibu, grup skincare syar'i gitu ya. Terus apa lagi? Hah? Macam, jadi setiap grup dikomentari semua, itu waktunya banyak habis ternyata. Gimana setiap grup semuanya dikomentari? Di grup ini melambaikan tangan, di grup sebelahnya lagi apa? Halo guys gitu kan. Di grupnya ini lagi apa lagi, ya Allah, ini gimana waktu nggak habis. Jadi kadang-kadang banyak waktu kita itu bocor halus bukan di hal yang penting ternyata. Setelah kita cek, kita audit, bukan di hal penting, kadang di hal-hal receh. Kayak tadi itu. Ya. Masa ya puasa, masuk grup skincare, debat masalah skincare sampai berjam-jam. Lanjut habis buka puasa. Duh, subhanallah, cuma memperdebatkan apa? Skincare yang bagus apa untuk hari raya. Subhanallah. Ya, ada hijab model baru ya. Enggak tahu nih hijab kupu-kupu apa hijab apa gitu ya. Itu. Wah, diperdebatkan. Wah, enggak, itu sayapnya yang ini kurang segitiganya. Oh enggak, bukan segitiga, prisma, semacam-macam. Akhirnya apa? Panjang perdebatan. Itu. Subhanallah, ya. Ada lagi memperdebatkan drama Korea. Edisinya nanti bakal seperti apa? Ini bakal sama siapa nanti? Subhanallah, habis lagi waktunya. Ya. Kita tahu ya, manusia-manusia yang super sibuk, mereka tetap punya waktu untuk muhasabah. Kita berbicara, contoh di sini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa kita nggak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Beliau selalu sibuk menemani Nabi. Selalu yang di sampingnya Nabi, kalau ada hal penting siapa? Kalau nggak Abu Bakar, Umar. Udah. Nih dua sahabat ini mulia. Nah, Abu Bakar kemana-mana itu menemani Nabi. Sibuk banget menemani Nabi itu. Setelah Nabi meninggal dunia, Abu Bakar jadi apa? Khalifah radhiyallahu anhu. Beliau jadi khalifah. Jadi pemimpin. Sibuk gak? Ya, sibuk juga. Tapi beliau selalu ada waktu buat menyendiri untuk muhasabah. Untuk me time antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika muhasabah yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah muhasabah lisan. Lagi sendiri nih. Tiba-tiba ketahuan sama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar kaget ngelihat Abu Bakar pegang lidahnya, ngapain ini? Ya, maka Umar bertanya, sedang apa engkau wahai khalifah? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fahal aurodanil al mawarid illa hadza. Kata Abu Bakar, bukankah yang banyak menggelincirkanku, menyebabkan aku salah, menyebabkan aku keliru, menyebabkan aku binasa, apa? Lisanku ini. Ya, Abu Bakar padahal omongannya lembut, baik, itu saja khawatir dengan ulah lisan. Masa kita nggak pernah takut gitu loh. Bahkan apa? Seolah-olah kita kayak merasa udah paling suci sendiri ya, yang lainnya jelek semuanya. So, kalau bicara orang lain semuanya kita tahu aibnya semua, tapi aib sendiri nggak pernah tahu. Ya. Ibarat hal kecil di seberang laut terlihat, tapi gajah di pelupuk mata kita nggak kelihatan. Padahal aib kita mungkin lebih banyak daripada orang yang kita omongi aibnya. Tapi itulah tadi, karena kurangnya muhasabah. Maka jangan jadikan alasan sibuk. Enggak, sibuk apapun harus ada waktu berapa menit untuk muhasabah. Untuk mastiin, ya. Apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang perlu saya minta ampun di hadapan Allah, dan seterusnya. Ini pertama, kesibukan dunia. Yang kedua, apa kira-kira? Mengapa orang enggan muhasabah? Adanya kekhawatiran tatkala berubah menjadi lebih baik akan keluar dari zona
nyaman. Ini. Jadi kekhawatiran keluar dari zona nyaman. Iya. Kenapa, Bu? Rata-rata kita itu kalau sudah di zona nyaman, enak. Kayak dininak bobokkan gitu loh. Contoh. Ada seorang wanita, dia sudah nyaman dengan pekerjaannya dengan cara membuka aurat. Bahkan duitnya dari situ, dari buka aurat. Kalau dia tutup aurat, ya nggak laku gitu loh. Nggak dapat lagi dia endorse, nggak dapat lagi dia bayaran. Ya, ya justru jadi dia buka aurat. Kenapa orang seperti ini nggak mau muhasabah? Kalau muhasabah, resikonya keluar dari zona nyaman. Nanti kalau saya berhijab syar'i, dari mana lagi saya dapat endorse, dari mana saya dapat rezeki lagi? Dari mana lagi saya dapat uang ini? Dari mana saya dapat fasilitas ini? Udah seolah-olah dunia hancur gitu loh. Sama juga sebagian orang sudah apa? Sudah kadung punya teman-teman yang banyak. Ya. Nanti kalau saya berubah, saya ditinggalin teman-teman saya. Saya dibilang sok suci, saya dibilang ini itu. Nggak siap dia ninggalin temannya. Makanya orang males muhasabah ini. Tidak siap dia keluar dari zona nyaman. Ya, padahal zona nyaman sama dengan penderitaan. Penderitaan di mana? Dunia akhirat. Terus kita bertanya, Nabi di zona nyaman terus atau pernah di zona nggak nyaman? Sering Nabi itu di zona nggak nyaman. Padahal beliau sudah di zona nyaman. Contoh, Nabi dari dulu sudah dapat zona nyaman. Nabi dijuluki Al-Amin. Tidak ada satu orang pun di Mekah yang benci sama Nabi, enggak ada. Abu Jahal waktu itu enggak benci sama Nabi. Abu Lahab enggak benci sama Nabi. Orang musyrikin semuanya enggak ada yang benci sama Nabi. Enggak ada satupun. Semua sepakat Nabi itu dijuluki Al-Amin. Tapi ada saatnya Nabi harus keluar dari zona nyaman. Apa? Ketika beliau harus mendakwahkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah adalah kesesatan. Apa akhirnya? Resiko yang beliau dapatkan? Beliau dituduh dengan macam-macam tuduhan. Dari mulai tuduhan pendusta, masuk. Apalagi? Tukang sihir, masuk. Orang gila. Terus apa lagi? Kemasukan setan. Aduh, macam-macam tuduhannya. Dari julukan Al-Amin jadi julukan pendusta, penyihir, disihir, dan macam-macam tuduhan-tuduhan itu. Coba nyaman gak? Gak bakal nyaman. Tapi sekali lagi ketika dia sadar bahwa ketika dia di zona tidak nyaman itu, tapi di atas perintah Allah, semua akan ada kemudahannya nanti. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama, kata Allah bersama. Ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Ketika zona yang dia lalui tidak nyaman tapi itu lillah, Allah akan mudahkan. Gitu. Maka ini diantara sebab kenapa orang nggak mau muhasabah, tidak siap keluar dari zona nyaman, takut meninggalkan pekerjaannya, jobnya, ya, padahal itu haram, ya, tapi dia nggak siap karena udah nyaman. Takut dia ditinggal oleh teman-temannya, padahal kalau dia ditinggal teman-temannya yang buruk kan bisa Allah ganti dengan teman yang baik. Cuma itulah, manusia itu cenderung mengejar zona kenyamanan terus, nyari kenyamanan. Padahal kenyamanan senyaman-nyamannya sekarang tetap nanti nggak nyaman. Ibu sekarang silahkan, Bapak Ibu, beli mobil semahal-mahalnya mobil di dunia ini. Berapa miliar? Mereknya apa? Beli, silahkan. Mau berapa lama nyaman di situ? Lama-lama nggak nyaman juga kan? Tetap aja ada nggak nyamannya. Ya. Ya, mobil sejenis mobil kepresidenan, presiden Amerika saja mobilnya pernah nyangkut di polisi tidur. Ada itu videonya itu. Itu mobil presiden Amerika itu loh. Pernah nyangkut mobilnya di polisi tidur, coba bayangkan.
Enggak senyaman-nyamannya dunia ini, dunia masih. Oh berapa miliar juga. Silakan beli kasur seempuk-empuknya kasur, semahal-mahal kasur paling mahal. Iya. Ada nggak yang insomnia? Ada juga nggak bisa tidur. Padahal kasurnya empuknya luar biasa. Nggak bisa tidur dia. Akhirnya apa? Dia panggil sopirnya, ya, dia keluarin mobil mewahnya. Mau apa? Jalan-jalan. Kenapa jalan-jalan? Nggak bisa tidur. Kenapa? Padahal ranjangnya ratusan juta harganya. Dihiasi emas, perak, macam-macam, tapi nggak bisa tidur. Begitu dia keluar dari rumahnya, dia keliling sama sopirnya, lihat abang ojol tidur di atas motor, kaget. Ya Allah, ini tinggal tepar di atas motor, tidur aja nyantai. Ya Allah, saya tidur di ranjang mahal begini, nggak bisa tidur gitu loh. Ini abang ojol capek, tidur aja gitu kan. Kenapa? Itu tadi, ya, bahwa sekali lagi mau mengejar kenyamanan senyaman-nyamannya, ini tetap dunia, nggak bisa. Sehingga kita harus tetap nerima resiko bahwa apa? Kita siap berada di zona yang tidak nyaman, karena memang dunia seperti itu, ya. Baik, ini dua hal ya, kenapa orang enggan bermuhasabah, dan mungkin ada sebab-sebab lain lah. Tapi ini diantara faktor utamanya. Baik. Nah sekarang baru kita bahas manfaat muhasabah. Ya dong, pasti ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain orang muhasabah kan gitu. Jadi mulai dulu, mengapa saya harus muhasabah? Terus apa yang membuat saya malas muhasabah? Terus manfaat apa, benefit apa yang saya dapatkan dari muhasabah? Mulai dari mengapa, kenapa, apa, kan gitu. Kalau tadi sudah ya, mengapa saya harus muhasabah, sudah. Kenapa kadang-kadang saya malas muhasabah. Yang ketiga, apa manfaat saya muhasabah. Baik, ini yang kita bahas sekarang. Pertama, manfaat muhasabah apa? Menjadikan diri lebih baik. Iya. Mau kayak gini-gini aja ibu, atau mau lebih baik? Oh lebih baik dong, masa ya kalau dipilih mau segini aja kekayaannya atau nambah, ya nambah kan gitu. Manusiawi, orang ingin nambah kekayaan. Tapi kalau kebaikan amal soleh, masa nggak nambah? Kan gitu. Ada sebagian orang, nggak apa-apa lah asal masuk surga paling rendah juga nggak apa-apa. Enggak, Nabi nggak pernah perintahkan tuh, ya Allah surga paling rendah nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Enggak, Nabi justru mengatakan apa? Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah apa? Firdaus. Artinya dalam urusan akhirat kita harus perfect. Urusan akhirat kita harus apa? Iya, harus selalu meningkat dong. Jangan perfectnya dunia aja ya. Ibu kadang apa-apanya perfect gitu ya, Bu ya. Kalau kerudung biru, ntar bawahnya biru ya. Kerudungnya pink, bawahnya pink, sampai kaos kakinya harus pink. Pink semua seragam. Itu. Sampai koleksi lemarinya begitu ya. Saking perfectnya urusan dunia. Tapi kenapa masalah akhirat kita surga paling bawah juga alhamdulillah. Gitu. Ya semuanya sih alhamdulillah. Cuman kan perintahnya Nabi apa? Kalau minta surga firdaus. Artinya apa? Perfect dong urusan akhirat. Jangan cuma dunia saja. Artinya kita pengen meningkat setiap harinya lebih baik lagi. Walaupun mungkin 1%, 2%, tidak masalah. Yang penting setiap hari kita menjadi diri yang lebih baik. Ya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Samaratul muhasabati solahun nafsi. Manfaat atau buah yang didapatkan dari seorang muhasabah adalah menjadi lebih baik. Kalau sebelumnya ya, kalau ngomong nggak pernah mau kalah, maunya mendominasi, lama-lama mau mendengarkan. Ada yang kayak gitu? Kalau ngomong nggak pernah mau ngerem, ya, nggak mau dengerin omongan orang gitu kan? Dia terus yang ngomong, yang lain suruh dengerin gitu. Nah itu muhasabah. Mulailah kita jangan cuma ngomong, kita juga butuh mendengar kan gitu.
Karena dalam sebuah obrolan kan mesti ada yang ngomong, ada yang bergantian dong. Kan gitu, bergantian. Nah, sekarang siapa yang berhak ngomong, Ibu? Saya kan? Kenapa saya? Ya saya yang lagi ceramah. Nah, kecuali kalau ibu-ibu mau ngomong, silahkan ibu-ibu ceramah di sini. Itu. Benar nggak, Bu? Iya, yang mau ngomong ceramah di sini silahkan. Ngelanjutin kajian saya, dilanjut ya, poin berikutnya. Saya dengerin, mau saya. Gitu ya. Baik, jadi ada kesempatannya. Kapan kita harus berbicara, berbicara. Diem. Kapan kita harus berbicara? Contoh, ketika teman kita udah nggak bener, udah mulai gibah, udah mulai fitnah. Jangan diem kita. Ngomong, maaf. Ya, saya nggak mau dengerin yang kayak begini. Saya nggak mau dengerin yang beginian. Saya nggak suka dengan kamu gibahin si ini. Ya. Bilang saya nggak suka. Berani nggak, Bu? Disitulah harus ngomong. Disitulah kita harus ngomong. Kita harus ngomong bahwa kita suka, bahwa kita nggak suka. Bahwa kita bisa dan kita nggak bisa. Latih. Latih. Jadi kalau ada yang ngajak ngomong ketika pengajian apa? Ntar ya Bu lagi pengajian, Bu. Gitu. Ya, gitu. Bisa? Atau malah nggak enak? Bisa insya Allah ya. Jadi mulailah kita punya ketegasan tapi bukan galak. Beda ya Ibu ya, tegas sama galak. Kalau galak kan kita langsung ngumpat, marah. Enggak, kita menolak cuma dengan cara yang halus tapi tegas. Dan kita punya jarak gitu dengan teman kita. Dan itu insya Allah bukan kerugian kok ya, bukan kerugian. Baik. Jadi ini menjadikan diri lebih baik. Kalau sebelumnya misalkan kita ketika puasa banyak waktu terbuang di jalan ya, banyak waktunya buat nongkrong di mall gitu ya, banyak waktunya terbuang di mana? Di tempat-tempat yang enggak mendapat manfaat. Nah, mulai banyakin di mana? Di masjid nanti. Wah, ini waktu iktikaf ya, saya usahakan bisa iktikaf. Kenapa? Saya ngerasa awal-awal Ramadan kemarin banyak terbuang waktunya, ini saya mau iktikaf. Bagus. Kalaupun gak iktikaf, ya lakukan kegiatan lain yang lebih baik daripada sebelumnya. Selalu kita ingin memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Itulah buah daripada muhasabah. Kemudian berikutnya, yang kedua, apa manfaat muhasabah? Memahami aib diri sendiri. Ini penting nih. Memahami aib, bukan kekurangan ya, beda ya. Kalau kekurangan setiap kita punya kekurangan. Aib, contoh aib itu gimana? Ya itu tadi, hobinya gosip, gibah. Itu bukan kekurangan lagi, itu aib sudah. Kalau kekurangan itu contoh misalkan saat saya kurang fasih ngomong gitu. Saya misalkan omongannya terbata-bata, itu kekurangan gitu ya. Atau misalkan saya orangnya kurang bisa memahami dengan cepat gitu ya, agak lambat gitu. Itu kekurangan. Tapi kalau aib, beda lagi. Aib ini sengaja gitu loh. Ya tadi, kemana-mana gosip, gosip ini, gibah ini. Itu kekurangan. Itu aib. Nah kemudian apa? Kemana-mana ngadu domba. Pasti kalau dia ngumpul di sebuah komunitas, di grup WA, di grup apa, mesti jadi ribut. Ada nggak orang kayak begitu? Di mana? Di antah barantah. Ya. Jadi kalau dia muncul di sebuah komunitas apapun, mesti ribut. Ini mesti nggak bener nih orang. Karena apa? Nabi dimanapun tuh ngademin. Ini bukan ngademin, bikin panas. Kalau muncul di grup WA, waduh, dimasukin ini grup WA apa? Jadi ribut grup WA-nya. Dia memantik satu hal, semuanya ribut. Ada orang kayak begitu. Ini dirubah dong. Tahu ini aib kamu di situ. Jadi kita tahu titik blank spot kita di mana. Titik aib kita di mana? Yang itu merupakan kesalahan fatal kita. Contoh, kita suka utang, tapi habis utang apa? Kabur. Itu kan aib. Mulai kita perbaiki diri, jangan kayak gitu. Itu kalau nggak bisa bayar gimana? Datangnya orang yang minta maaf, saya belum bisa bayar, mau gimana?
Ada solusi nggak kan gitu? Katakan, jangan diem tiba-tiba udah nggak ada. Setiap ketemu orangnya ngindar, waduh ketemu pindah lagi ke tempat lain. Kalau bisnis barang mesti kacau hasilnya. Teman-teman bisnisnya ditipu terus sama dia. Itu kan aib dia. Jadi dengan muhasabah, dia tahu aibnya sendiri gitu loh. Kata Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ja'ala fihi salasa khisal." Jika Allah inginkan kebaikan atas hambanya, Allah akan berikan kepadanya 3 perkara besar, 3 anugerah. Baik, sekarang kita cek diri kita, sudahkah kita mendapatkan 3 anugerah ini? Yang ini adalah hadiah istimewa Allah kepada kita. Tanda bahwa Allah sayang dan cinta kepada kita. Tanda bahwa Allah ingin memberikan kita jalan hidayah. Kan kita sering ya bertanya-tanya, saya dapat hidayah nggak sih? Saya di atas jalan kebenaran nggak sih? Saya lurus nggak sih hidup ini? Hidup saya udah bener, lempeng belum sih? Ya lihat 3 hal ini dalam diri kita. Yang pertama kata Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, fikhan fid din. Allah akan karuniakan kepada dia pemahaman terhadap ilmu agama. Bedakan antara pemahaman dengan sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan, ya Bapak Ibu semuanya, banyak orang punya pengetahuan. Banyak. Tapi Kadang cuma pengetahuan. Karena kita kadang-kadang perhatikan kok ada orang bergelar ustadz tapi melakukan tindakan kriminal. Oke, ilmunya banyak, dia digelari ustadz, tapi kenapa melakukan hal-hal semacam itu? Melakukan tindakan-tindakan yang enggak benar gitu ya. Itu tadi karena bukan pemahaman agama, tapi sekedar pengetahuan. Ya. Dan tanda kita mau ngaji di sini, mau belajar, insya Allah itu tanda bahwa kita diinginkan kebaikan oleh Allah. Fikhan fiddin, ini pertama. Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Yang kedua wazahadatan fid dunya. Allah akan berikan dia sikap zuhud ketika menyikapi dunia. Ya. Dia akan zuhud ketika menyikapi dunia. Nah, yang ketiga, wabasaron bi'uyubihi. Allah akan buat dia melek, bahasa kita ya, terhadap aibnya sendiri. Ya. Jadi ketika kita melek, ketika kita lebih aware dengan aib kita sendiri daripada aib orang lain, itulah tanda Allah anugerahkan kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya, kok kita lebih peduli dengan aib orang lain daripada aib kita, ini orang nggak diinginkan kebaikan oleh Allah. Ya, orang gitu kadang ya. Kalau lihat aib orang, pinter banget. Ya. Sebenarnya nyari aib orang itu gampang banget. Gampang. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Bukan 1-2 kesalahan, banyak. Ya. Kalau kita mau fokus di aib seorang pasti ketemu. Ya. Kenapa pasti ketemu? Setiap kita punya banyak aib. Itu. Tapi suruh nyari aib sendiri kok susah. Kenapa? Ya itu tadi, karena perasaan kita sudah baik semuanya, rasa kita. Ya. Kadang-kadang yang melihat itu orang lain. Ya, seperti kalau ada kotoran mata ya di mata kita kadang kalau nggak ngaca, ya nggak ngelihat kotoran mata itu ya. Yang melihat siapa? Orang lain, kan gitu. Nah, jadi melihat aib orang lain terkadang lebih gampang daripada melihat aib sendiri. Nah, ketika seorang dianugerahi dia memahami aib sendiri, itu tanda Allah menginginkan kebaikan dalam dirinya. Kemudian berikutnya yang ketiga ya, kenapa atau manfaat apa, buah apa yang kita dapatkan dari muhasabah? Ya tentu agar kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Agar kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata ketika beliau ditanya tentang orang yang
baik dengan orang yang tidak baik, tentang orang yang kesibukannya positif dengan yang kesibukannya tidak positif atau negatif. Jadi tidak semua orang sibuk itu bagus ya, tapi sibuk yang positif. Nah, di mana sibuk yang positif dan sibuk yang negatif? Kata Fudail bin Iyad, yakunu syughluka fi nafsika wala yakunu syughluka fi ghairik. Ketika kesibukanmu lebih banyak terfokus untuk memperbaiki diri daripada menilai orang lain. Daripada, ya bukan berarti kita nggak boleh menasehati, boleh. Tapi sibuklah kita menasehati diri kita sendiri. Karena ada sebagian orang karena sudah saking sibuknya dia senang menasehati orang, dianggap dia sebagai penasehat agung, penasehat ulung, sampai dia lupa menasehati diri sendiri. Ya, makanya seorang bahkan dia sudah ustadz sekalipun ya harus ada waktu juga untuk mendengarkan kajian dari ustadz lain, mendengarkan nasihat dari ulama lain. Kenapa? Karena kadang dia juga tergelincir, ya. Terlalu sering asik memberi nasihat sampai merasa dirinya nggak punya aib, kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kesibukan positif kata Fudail bin Iyad ketika kita sibuk memperbaiki diri daripada mengkoreksi orang lain. Ya. Faman kana syughluhu fi ghairihi faqad mukira bihi. Siapa yang kesibukannya lebih kepada ngurusi aib orang lain, maka dialah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Gitu. Jadi kadang-kadang kita celaka bukan karena orang lain, tapi diri kita sendiri. Musuh kita terkadang diri kita sendiri. Ya. Baik. Ada kisah pengalaman menarik dibawakan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik pernah mengatakan, adraktu bihadal baldati yakni al-Madinah aqwaman lam takum lahum uyub fa'abun nas fasarat lahum uyub. Aku mengenal orang-orang di Madinah. Aku kenal mereka orang-orang yang sepertinya nggak punya aib. Kayaknya baik-baik saja. Tapi disebabkan mereka mencari-cari aib orang, fasarat lahum uyub. Akhirnya aibnya pun tersebar luas di tengah manusia. Jadi hadirin semuanya, ketika kita merasa sekarang aib saya mulai diketahui orang ya. Kok saya jadi bahan pembicaraan orang ya? Coba kita muhasabah. Jangan-jangan dulu kita pernah menyebar aib orang, akhirnya aib kita sekarang tersebar. Ya. Ingat Allah nggak tidur. Kadang-kadang mungkin kita menyebarkan aib orangnya 20 tahun yang lalu. Sampai kita lupa. Ternyata 20 tahun kemudian kita kena imbasnya, kena sialnya perbuatan kita dulu. Karena kadang-kadang dosa itu ketika kita berbuat zalim itu Allah nggak langsung balas, ditunda. Itu tiba-tiba kita kena efek buruknya 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Bisa jadi pas hari tua lagi berbuat zalimnya pas masih muda, hari tuanya menanggung beban daripada kezaliman itu. Hati-hati, termasuk menyebarkan aib orang. Itu sebab aib kita pun akan tersebar. Ya. Kemudian kata Imam Malik, wa adraktu biha aqwaman kanat lahum uyubun fasakatu an uyubin nasi fanusiyat uyubuhum. Dan aku mengenal orang-orang yang sebenarnya mereka punya aib. Adalah sisi negatifnya, ada sisi enggak benarnya ada. Tapi mereka sibuk memperbaiki diri dan tidak sibuk dengan aib orang lain, maka aib mereka pun dilupakan oleh manusia. Jadi menyibukkan diri dengan aib orang lain, jamaah semuanya, akan menyebabkan seorang merasakan aibnya pun akan tersebar. Atau minimal
ketika kita sibuk dengan aib orang lain, satu kenikmatan Allah cabut. Apa itu? Nikmat kurang ibadah, nikmat kurang khusyuk. Nikmat apa? Kurang khusyuk atau kurang lezat dalam beribadah. Contoh, ini udah berapa jam kita kajian? Berapa menit? Hah? 30 apa 40? Iya, adalah ada perbedaan pendapat ya. Ada yang sudah mulai nggak nyaman? Ada, saya tanya, ada yang sudah mulai nggak nyaman pengajian di sini? Ngacung? Nyaman, yakin? Apa tandanya nyaman? Ada yang sudah mulai sakinahnya turun, ngantuk? Iya loh. Pengajian itu saya kadang-kadang ya gimana ya, dibilang sedih ya nggak sedih ya, tapi bangga juga nggak bangga ya. Cuman kadang-kadang gini ya, ada yang sampai bisa ketiduran itu kayaknya nih pengajian saya sakinah kayaknya nih ya, sampai bikin tidur gitu. Masya Allah itu ya. Itu. Cuman kadang beda tipe, kalau bapak-bapak biasanya ini, tuk gitu udah, sakinah banget nih kayaknya bapak ini langsung pengajian. Nah kalau ibu-ibu saking sakinahnya sampai bisa ngobrol sama sebelahnya. Itu sakinahnya ibu-ibu di situ. Itu jadi ini satu hal. Kenapa kadang kita nggak nyaman ketika ibadah? Baru duduk taklim sebentar udah nggak nyaman. Baru taraweh sebentar sudah capek banget. Padahal ada orang berjam-jam taraweh dengan satu kaki, dia cuma semuanya satu kaki. Dia cuma pegang tongkatnya itu. Berdiri sambil pegang tongkat di sebelah kiri, kakinya yang kanan saja tinggal. Kenapa bisa berjam-jam taraweh di Masjid Nabawi? Jadi kan masalahnya bukan fisik, ya enggak? Apa yang menyebabkan itu? Itu tadi, dicabutnya kelezatan ibadah. Oh Ustadz, ibadah ada rasa lezat? Iya, ibadah itu ada rasa lezat. Saking lezatnya sampai kita menangis dalam ibadah kita. Itu kelezatan ibadah. Ada cerita seorang yang bernama Makhul rahimahullah. Makhul ini seorang tabi'in. Makhul pernah mengatakan, ra'aitu rajulan yusolli. Suatu ketika aku melihat ada seorang melakukan sholat. Fakultu fi nafs, fakullama raka'a wa sajada baka. Aku lihat orang ini selama dia sujud dan ruku menangis. Fakultu fi nafsihi annahu yura'i bibukaihi. Maka aku berkata dalam hati ya, bahwa paling ini riak ya bahasa kita. Nangis, dikit-dikit nangis, riak nah nih orang ya. Padahal ngomong di mana? Di batin, dalam hati. Maka kata Makhul, fahurimtul buka asana. Disebabkan itu aku nggak bisa lagi nangis dalam ibadah selama setahun. Itu. Jadi setahun full beliau selama ibadah kok nggak bisa nangis, baca Quran kok nggak bisa nangis, biasanya nangis loh. Ya. Sujud biasanya bisa meneteskan air mata, ini nggak bisa, kering air matanya. Ternyata beliau sadar setahun yang lalu beliau pernah ngomongin orang dalam dirinya, dalam batin. Ini di batin loh, gimana kalau ngomong? Itu baru ngomong terhadap diri sendiri, gimana kalau ngomong sama orang? Sok-sokan, sholat dipanjang-panjangin, paling riak. Hati-hati tuh. Setahun ibadahnya nggak khusyuk, bisa 2 tahun mungkin nggak khusyuk. Ini ngomong terhadap diri sendiri saja bisa menyebabkan apa? Ibadah dia nggak khusyuk. Menuduh orang, padahal menuduhnya apa? Dalam hati kan, di batin. Gimana kalau ngomong? Ya, sedekah banyak-banyak begitu paling pingin dapat ria, pingin dapat pujian. Hati-hati. Ini contoh, sekalian. Ya mas semuanya ya. Nah selanjutnya pembahasan kita adalah perkara apa yang harus kita muhasabah. Perkara apa yang harus kita muhasabah. Dan kadang bingung, Ustaz, ini muhasabah apa ya? Kok saya bingung ya? Belum nemu Ustaz, apa yang harus saya muhasabahi. Nah ini, tentu yang paling pertama adalah pemahaman dalam beragama. Sejauh mana kita punya pemahaman tentang agama kita. Ini pondasi. Pertanyaan yang mesti kita sendiri harus tahu jawabannya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini untuk apa sih?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Tugas kita ibadah. Pertanyaannya, gimana cara ibadah? Jawabannya harus punya ilmu dalam beribadah. Maka pondasi pertama yang harus dijadikan bahan muhasabah adalah apa? Sejauh mana saya beragama? Ya. Ilmu saya tentang agama, pemahaman saya tentang agama sudah sejauh mana? Contoh misalkan, pemahaman saya tentang Al-Quran, ketika saya mendengarkan bacaan Al-Quran, misalkan imam baca surat, langsung paham nggak? Atau masih mikir-mikir dulu, masih loading dulu, ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kayaknya tahu deh artinya apa. Minal jinnati wan nas, oh tahu artinya apa. Alhamdulillahirabbil alamin, tahu artinya apa. Tapi coba kalau ayat-ayat yang lain. Nah, ini renungan. Berarti saya harus meningkatkan lagi pemahaman tentang tafsir Al-Quran. Pelan-pelan tapi meningkat ya. Kalau yang biasa menghafal Al-Quran, oh hafalan saya sudah berapa nih, saya sudah umurnya berapa, hafalannya berapa. Kadang-kadang kita malu gak sih? Kita dikasih umur 100 tahun sama Allah tapi 1 juz pun gak hafal. Malu gak kita sama Allah sih? Ya silahkan lah, ya masing-masing aja. Gitu, saya nggak perlu menghakimi orang, masing-masing aja. Allah kasih kita umur 60 tahun, iya, 6 kali khatam aja nggak pernah, gitu loh. Allah kasih kita umur 70 tahun, ya, hafalan kita nggak pernah sampai 7 juz misalkan. Padahal umur 70 tahun, 7 juz pun nggak pernah hafal misalkan. Ya malu nggak malunya masing-masing aja lah. Kita di hadapan Allah saja itu. Padahal gini loh. Kalau kita mau meningkat setiap hari kan bisa. Setiap hari 1 ayat. Setiap hari 1 ayat. Setiap hari 1 ayat. 10 tahun berapa ayat? Hitung sendiri. Bukan 100 ayat. 1 ayat. Ya, sekarang kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbinas. Udah hafal? Besok apa? Malikin nas. Malikin nas, malikin. Berapa? Ilahin nas. Terus setiap hari 1 ayat hafal. 70 tahun hafal Quran enggak kira-kira? Ya sudah. Sudah tahu sendiri jawabannya. Setiap hari meningkat saja. Ya udahlah, oke lah, kepotong lah masa belum balik 10 tahun ya kan, apa 12 tahun, oke, nggak masalah. Tapi kan masih ada sisa waktu ya nggak? Coba setiap hari meningkat 1 kebaikan. Oke, setiap hari sedekah 1000. Ya, setiap hari 1000. Kalau sudah sampai 3 tahun, itu berapa sedekahnya? Setiap hari 1000 rutin. Banyak gak itu? Ya subhanallah, kan gitu. Setiap hari 1000, apalagi setiap hari 10.000. Pokoknya saya setiap hari 10.000. Mampunya itu 10.000. Oke, 10.000 3 tahun berapa itu? Kalikan sendiri ibu-ibu. Berapa? Setiap hari 10.000 sampai 3 tahun berapa itu coba? Kalau berat 5.000 sampai 3 tahun berapa sudah? Ya subhanallah. Berapa dia sedekah coba sudah? Kalau enggak setiap hari ya udah libur deh. Libur hari apa? Hari Senin libur misalkan. Hari Selasa libur. Oke, berapa? 6 hari kan. Tapi rutin. Makanya apa kata Nabi? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dawam, yang kontinu. Walaupun apa? Sedikit. Ya. Baik. Sekarang saya pegang HP berapa jam sehari? Sehari saya pegang HP 15 jam. Wah, Masya Allah. Besok saya kurangi. Ya, semenit aja. Jadi berapa? 14 jam. Berapa? 65. 59 menit. Oke, semenit.
Bisa. Semenit. Oh, masuk semenit. Berapa? 5 menit. Berkurang nggak? Coba lihat 3 tahun lagi. Sudah berapa menit tuh? Lama-lama kita bisa meletakkan HP kita dan kita bisa komunikasi dengan teman di samping kita tanpa ada HP. Asik, kayak orang dulu bisa ngobrol asik. Tanpa apa? Tanpa harus sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ya. Itu. Ya, atau pergunakanlah ketika ada yang memang manfaat. Ini yang pertama. Jadi kita seperti itu. Coba hadis Nabi contoh. Setiap hari kita menghafal 1 hadis. Sehari. Oke, enggak sehari juga mungkin. Berat kalau hadis, mungkin lebih berat dari Al-Quran ya. Baik, seminggu sehadis dah. Seminggu Ustaz saya harus hafal 1 hadis. Oke, bismillah. Seminggu. 2 minggu berarti 2. 3 minggu? 4 minggu? Berarti sebulan berapa hadis? 4. Baik. 5 tahun berapa hadis sudah hafal? Wah, luar biasa. Jadi jangan pernah kita berpikirnya apa? Langsung, pokoknya saya mau hafal Quran. Akhirnya biasanya orang kayak begitu, nggak hafal tuh. Kenapa? Bukan saya harus hafal Quran langsung, enggak. Saya sehari ingin hafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Itu aja dulu. Tapi rutin, konsisten. Ya. Saya pengajian di Masjid Istiqomah ini berapa sebulan yuk? Oke, mungkin sebulan sekali. Awalnya sebulan sekali, tapi bisa rutin. Lama-lama pengen nambah nggak? Pengen. Sebulan 2 kali, bisa sebulan 3 kali. Bisa. Dan itu kalau 8 tahun belajar berapa? Akumulasinya banyak. Makanya ini semua butuh apa? Butuh muhasabah. Ya. Jangan sampai sekali lagi ya, kita beribadah itu jangan seperti ilmunya ilmu yang dulu. Ada sebagian orang sholat, ilmu sholatnya itu dia ilmu sholat ketika TPA SD dulu. Nggak pernah dia memperbaiki ilmunya, mengupgrade ilmunya. Dari mana ilmunya? Ya dulu saya diajarin ketika TPA, dulu saya diajarin ketika kecil sama orang tua saya. Beragama itu jangan hanya sekedar karena ikut-ikutan. Ya, di surah Az-Zukhruf ayat 22 Allah ingatkan tentang orang-orang musyrik. Qalu bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka mengatakan kita mendapati bapak-bapak kami ada dalam sebuah kepercayaan dan kami sekedar ikut. Jadi nggak pernah ada upgrade ilmunya gitu loh. Coba di-upgrade terus setiap hari. Saya ingin menambah ilmu saya setiap hari berapa gitu kan. Yang kedua, hal apa yang perlu kita jadikan sebagai bahan muhasabah? Yang kedua adalah sifat dan karakter. Ada sebagian orang itu selalu kalau sifat karakter itu nyalahin apa? Nyalahin tempat. Saya orang sini ya, saya kayak gini. Tanpa dia mau mengacak karakternya. Yang disalahin apa? Kalau enggak yang disalahin orang tua, lingkungan, tempat asal. Ya. Saya orang Indonesia, ya watak saya begini misalkan. Nanti saya orang Arab, ya watak saya begini. Padahal memang semua wataknya gitu kan enggak beda-beda kan orang wataknya. Walaupun daerahnya sama, tetap saja wataknya enggak sama. Jadi jangan salahkan apa? Tempat asal. Ya. Jadi sifat karakter coba. Contoh misalkan gini. Kalau ada 2 karakter yang berlawanan antara pemaaf dan pendendam, kira-kira pemaafnya saya berapa persen, pendendamnya berapa persen? Itu kan butuh muhasabah. Kalau saya lihat, saya akumulasi kok pemaafnya cuma 20%, pendendamnya 80%. Ya Allah nih. Kacau nanti kalau dihisap, ya enggak? Tapi udah mulai nih. Sekarang nih saya sudah bisa memaafkan 70%. Ya sisanya masih 30. Ya udah bagus lah. Udah bagus. Berarti lebih dominan apa? Pemaaf. Ada 30% Ustaz. Ini orang-orang tertentu. Memang saya belum bisa maafin. Ya sudah nggak apa-apa. 70% dia sudah bagus. Tapi segitu enggak? Kan belum tentu. Oke, itu 2 sifat perlawanan. Pemaaf, pendendam. Contoh lain,
Dua sifat berlawanan. Apakah aku orangnya peduli atau egois? Itu kan karakter. Coba dominan mana? Oh, saya ternyata lebih sensitif dan peduli misalkan. Ya itu kita sendiri lah. Ya. Yang menilai itu di hadapan Allah ya. Nah di situ kita bahagia, oh peduli saya bisa 60%, kurang pedulinya berapa? 40, masih bagus, dia masih nilainya masih bagus lah, 60 masih bagus lah, nggak merah lah ya. Nah kalau 50-50, ini nih hati-hati nih, pedulinya 50, tapi egoisnya juga 50. Ini ditingkatkan lagi, jangan sampai merosot nanti nilainya. Ya. Jadi ditingkatkan. Ini contoh. Contoh yang berlawan lagi, saya dermawan apa? Pelit. Mana yang lebih dominan? Ya kan? Saya jujur atau bohong? Jujur saya dengan bohong saya, berapa persen ini? Itu kan butuh muhasabah. Ya kan? Dan seterusnya. Ya. Jadi karakter. Setelah itu kita minta sama Allah, Allahumma kama hassanta fi khalqi fahassin fi khuluqi. Ya Allah, kau telah memperbagus aku dalam penampilanku. Fisik aku bagus ya Allah, engkau berikan aku fisik yang bagus. Maka apa? Perbaiki juga akhlakku. Ya, minta itu sama Allah. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang perlu jadi bahan muhasabah? Cara berinteraksi dengan orang lain. Nah ini gimana? Ya tentu sebelum berinteraksi dengan orang lain, dia sudah bagus dengan dirinya sendiri ya. Dia sudah menanamkan kedisiplinan terhadap dirinya. Dia udah perbaiki diri dulu. Nah itu baru nanti dia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, ketika saya duduk dengan orang tua saya, orang tua nyaman nggak sama saya? Ya. Orang tua seneng nggak? Biasanya tanda orang tua nyaman sama kita apa ibu-ibu? Dia seneng cerita depan kita, ya enggak? Tandanya kita nyaman buat cerita kan? Kita mau dengarkan, kita mau nyimak. Padahal namanya ceritanya orang tua kan berulang, ya enggak? Ya Allah, ini ibu cerita ini lagi kan gitu. Bukannya udah cerita kemarin gitu. Cerita lagi kan gitu. Setiap mudik ceritanya sama lagi ibunya gitu. Tapi kita dengerin, orang tua nyaman itu cerita sama kita kan gitu. Tapi kalau orang tua samping kita kok, iya, orang tuanya mulutnya wajahnya nggak berseri-seri kok, samping kita tuh kayak nggak betah. Hati-hati, jangan-jangan memang kita nggak nyaman ya, nggak memberikan kenyamanan buat orang lain. Ya, orang mau berbagi dengan kita, mau mungkin cerita depan kita itu mungkin karena nyaman dia dengan kita ya, akhirnya mau cerita kan gitu. Pasangan hidup ya, kalau laki-laki mungkin istri, gimana istrinya, gembira nggak ketika samping suaminya kan gitu. Atau sebaliknya, ibu-ibu ya, suami ibu nyaman nggak kalau samping ibu? Nah itu. Kalau baru sebentar saja sudah bosan-bosanan ya, jangan suami terus yang disalahin. Ya coba kita introspeksi diri, mungkin juga kitanya yang kurang membuat nyaman kan gitu. Itu. Tetangga kita nyaman nggak dengan kita gitu kan? Kalau nggak nyaman ya hati-hati aja, mungkin kitanya nggak bener kan gitu. Ya, teman-teman kita di kantor, teman-teman pengajian, teman-teman bisnis, teman-teman apapun nyaman nggak bersama kita ketika kita ini? Ya bukan semuanya ya, mungkin secara umum lah nyaman nggak? Ketika kita bisa memberikan kenyamanan kepada mereka, insya Allah ini satu sisi bahwa kita sudah baik. Kemudian yang keempat, apa yang perlu menjadi bahan introspeksi atau muhasabah, yaitu merenungi tempat kembali kita, apakah ke surga atau ke neraka. Ada seorang salaf kita yang bernama Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi punya sebuah habit atau kebiasaan yang positif, bagus. Ibrahim At-Taimi itu kalau baca ayat tentang surga, coba cari ibu-ibu nanti ya. Jemaah semua cari nanti ayat-ayat surga, coba baca. Nah, ketika kita membaca ayat surga, bayangkan kalau kita sudah di surga itu dan menikmati surganya. Itu. Makanya kata Ibrahim At-Taimi, kalau aku sedang membaca ayat surga berupa buah-buahan, maka aku ketika itu membayangkan aku sudah memakan buah di surga. Supaya apa? Semangat untuk meraih surga. Ya.
Ketika aku melihat sungai-sungai di sorga, ketika aku membaca tentang sungai-sungai di sorga, maka terbayang aku sudah menikmati sungai di mana. Jadi membayangkan surga. Membayangkan surga gratis nggak? Gratis. Iya, nggak ada membayar, enggak. Ya. Dan aku membayangkan ketika itu apa? Aku sudah masuk surga bersama para bidadari surga. Tapi bukan bayangin yang enggak ya, bukan. Tapi ini contoh saja ya. Ini contoh. Jadi membayangkan bahwa nanti kalau di dunia mungkin tengkar terus sama pasangan, ya nanti bayangkan surga ya. Kalau ini nanti jadi suamiku di surga, saya nggak tengkar lagi udah sama dia. Itu ya. Itu. Oke, sekarang mungkin banyak masalah ya dengan suami saya, dengan istri saya kan gitu. Bayangkan kalau masuk surga nanti udah nggak ada itu semuanya. Itu. Jadi ini membayangkan surga. Ya. Nah, sebaliknya kata Ibrahim At-Taimi, ketika aku membaca ayat tentang neraka, aku bayangkan bahwa aku sedang di neraka. Tiba-tiba aku terbakar api, kayak gimana rasanya. Tiba-tiba aku memakan buah zakum yang satu tetesnya saja diteteskan ke dunia akan menghancurkan rumah-rumah di dunia. Ya, satu tetes buah zakum. Gimana kalau aku makan satu biji buah zakum. Satu tetes saja udah. Jadi membayangkan seperti itu. Dan aku merenungkan seandainya apa? Di neraka itu aku sudah hangus, tiba-tiba apa? Kulitnya dikembalikan lagi, dibakar lagi, ya kan? Setiap kulit hangus, dikembalikan lagi, dibakar lagi, dikembalikan lagi, dibakar lagi. Kan kayak gitu siksanya. Itu kan menderita kan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga menjadi lebih terbayangkan. Nah, kemudian sebagai penutup pembahasan kita, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk kita muhasabah. Iya enggak? Bulan yang sangat tepat untuk kita muhasabah. Iya. Kenapa bulan yang tepat untuk muhasabah? Pertama, karena memang rata-rata aktivitas duniawi di bulan Ramadan itu berkurang. Iya. Kalau biasanya alasannya sibuk, Ramadan banyak kok aktivitasnya yang berkurang, kan gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, makan dan minum berkurang. Kok bisa berkurang? Siang sekarang ada yang makan minum? Kecuali yang nggak puasa ya, nggak ada uzur. Kan enggak kan? Jadi secara hitungan harusnya makanannya apa? Berkurang atau malah nambah. Malah budgetnya nambah ini. Ada yang budgetnya malah nambah. Gitu. Budget nambah Ustaz tapi buat nyumbang iftar. Bagus. Itu bagus. Ya. Jadi makan minum kita berkurang. Kenapa makan minum itu mendukung untuk muhasabah? Nah, ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan makan minum itu, orang yang kekenyangan itu kata Imam Syafi'i, apa? Yuskilul badan. Badannya jadi berat. Kenapa? Kekenyangan. Makanya kalau bukanya terlalu banyak, semuanya dimakan ketika buka puasa. Tarawihnya apa? Berat jadinya ya. Terus apa lagi? Wa yuqsil qalb. Banyak makan itu memperkeras hati. Wa yuzilul fatonah. Menghilangkan kecerdasan. Kemarin belum lama ya, ada cerita dari sebagian orang ya, bahwa ada pengalaman orang yang puasa Daud. Dia bisa hafal Al-Quran setelah puasa Daud. Ternyata dimudahkan hafid 30 juz. Hafid. Kenapa? Setelah puasa Daud. Justru. Ya tapi pelan-pelan nama puasa ya. Belum biasa puasa, tiba-tiba puasa Daud. Ujung-ujungnya seminggu doang udah bertahan. Ya dimulai dari puasa-puasa yang lebih ringan dulu kan gitu. Nah, jadi setelah dia membiasakan puasa Daud, ya, bisa menghafal Al-Quran, artinya apa? Dimudahkan otaknya itu diencerkan oleh Allah untuk mudah memahami, mudah menghafal. Kenapa? Selama ini kalau kekenyangan itu bikin susah paham, bikin susah ngapal, gara-gara kekenyangan. Ya. Kemudian apa? Wa yajlibun naum, kekenyangan itu bikin tidur. Wa yut'ifu sahibahu anil ibadah, dan melemahkan ibadah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan 16 tahun saya nggak pernah kekenyangan. Ya sedang-sedang aja. Ya nggak pernah kenyang-kenyang banget. Ini yang kedua. Kenapa Ramadan kondusif untuk muhasabah? Karena mengurangi makan dan minum. Dan yang ketiga, suasana rohani yang kondusif.
Di situ pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu ya. Biasanya kan kita malas muhasabah kan gara-gara digoda setan. Ah, kayak gitu aja dipikir. Santai aja, jalani aja, udah nggak usah dipikir-pikir. Kan gitu syaitan kan. Nggak usah dievaluasi, udah bener kamu udah jadi orang bener. Itu syaitan kayak begitu. Kemudian apa? Ada penyeru dari langit ya kan. Penyeru yang mengatakan, wahai orang yang berbuat baik tingkatkan, wahai orang yang berbuat buruk kurangi. Penyeru dari langit ya di bulan Ramadan. Nah ini, jadi kondisinya kondusif banget bulan Ramadan. Terus belum lagi ada iktikaf di bulan Ramadan ya kan. Iktikaf kan untuk merenung, bukan mindah tempat tidur ya. Iya, dari rumah dipindah ke masjid itu. Bukan pindah tempat tidur. Kalau bapak-bapak biasanya pindah majelis qahwah. Majelis ngopinya pindah gitu loh. Jadi majelisnya di masjid enggak. Tapi supaya kita bisa fokus ibadah. Ya. Di luar itu silahkan tentukan waktunya masing-masing. Mau kapan? Silahkan jemaah mau kapan nyamannya muhasabah. Silahkan. Para ulama memberikan fleksibilitas waktu. Kapan? Mau tidur boleh. Ketika zikir setelah sholat boleh. Ketika nanti i'tikaf dibanyakin muhasabah boleh. Ketika kapan silahkan. Atau ketika lagi di mobil sambil di kendaraan ya sambil muhasabah boleh. Ya, tetap harus ada waktu buat muhasabah. Baik, sampai di sini wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kita cukupkan ya sampai di sini kajian kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.